memeriksakan, katanya bisa membawa gambaran-gambaran mengenai kecerdasan dan lain sebagainya. Satu hal yang cukup menarik, dan ini memang sudah lama sekali untuk bagaimana menentukan sifat-sifat seseorang itu melalui pembacaan dari garis-garis tangan, katanya ya. Ada buku yang dibuat ini oleh seorang yang mempelajari mengenai dermatoglifi. Ini saya coba untuk memeriksakan dermatoglifi supaya saya mau lihat sampai di mana pemeriksaan yang diberikan. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang kita akan buat nanti. Ya, kita nanti akan membuat dermatoglifi dari ujung-ujung jari kita. Ada 10 ujung jari, tapi ini salah ini ya. Ini salah. Ini kalau medical yang kanan itu betul. Yang kanan ini betul, ini ibu jari, ini jari nomor 2, ini jari nomor 3, ini jari nomor 4, ini jari nomor 5. Ya. Tapi yang kiri tidak seperti ini gambarnya. Yang kiri ini jempol itu harusnya di sini posisinya. Ya. Jadi ini jempol, jari 1 kiri, jari 2 kiri, jari 3 kiri, ini sama pasti ya. Jari 4 kiri, jari 5 kelingking kiri. Jadi nanti ketemu antara jempol kiri dengan jempol kanan itu berdampingan. Ya, itu untuk satu hal yang mungkin nanti bisa membantu. Ini yang kemarin dicoba untuk analisis yang berkaitan dengan pemeriksaan dermatoglifi dari pengertian dermatoglifi sendiri mengenai gambaran dari garis tangan. Kemudian juga ini sudah lama sekali disampaikan oleh Cummins mengenai analisisnya. Karena banyak sekali hal yang berkaitan dengan masalah medis itu rupanya juga ada gambaran-gambaran yang bisa dibaca berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Salah satu contoh yang kemarin kita sudah tutorialkan di tutorial A itu sindroma Down ya. Itu rupanya ada Simian Kris, ada Simian Kris, ada garis-garis yang spesifik untuk sindroma Down. Nah, itu mungkin nanti kita akan coba bahwa dalam dermatoglifi nanti itu juga kita diberikan satu chart, satu alat yang bisa dipakai untuk diagnosis apakah ini sindroma Down atau tidak. Nah, itu yang nanti akan dibagikan dan akan Anda pakai untuk kita coba dapatkan analisisnya dari chart yang akan diberikan. Ya. Kemudian ini juga tidak hanya pada manusia, tapi pada primat juga didapatkan gambaran-gambaran mengenai garis-garis tangan tersebut. Dermatoglifi dibuat dari masa embrional, itu sudah dibuat pada minggu ke-4 ya. Sudah ada satu pola-pola yang diberikan untuk bisa diberikan gambarannya. Nanti kalau kita akan praktikum, mengapa ini saya berikan sekarang bukan pada saat jam praktikum, karena saya takut kalau nanti praktikumnya di lab nanti agak belepotan. Itu pengalaman beberapa waktu yang lalu, waktu ngeplotnya itu di laboratoriumnya jadi kotor karena banyak sidik jari mahasiswa yang terprint di meja, terprint di tembok dan lain sebagainya. Untuk itu ini saya sampaikan sekarang supaya nanti Anda
bisa membuat sidik jarinya di rumah, kemudian nanti baru dianalisisnya di laboratorium. Baru pada saat hari Rabu nanti jam praktikumnya jam 10 sampai jam 14 itu bisa dilakukan satu analisis mengenai apa yang sudah kita buat atau kita persiapkan dari rumah. Ada pola ya, pola-pola utama dari sidik jari itu ada arch, ada loop, kemudian ada circle, whorl atau si pola-pola lingkar ini ya. Kemudian ada lipatan germinal dari epidermis. Ini sifatnya adalah herediter, diturunkan, tapi ini mungkin bisa diteliti lebih lanjut apakah penurunan sifat itu bagaimana kalau dari pola-pola arch, apakah bisa muncul W, apakah bisa muncul loop dan seterusnya ya. Hereditasnya sampai di mana ini kalau mau diteliti menjadi satu bagian yang cukup menarik juga. Apakah betul kalau bapaknya loop semua itu nanti anaknya juga sama gitu ya. Apakah ada varian kalau nanti bapaknya loop kemudian ibunya banyak artsnya, kemudian anaknya akan mempunyai satu pola-pola yang spesifik berkaitan dengan campuran tersebut. Ini juga menjadi satu hal yang menarik sebetulnya kalau mau diteliti dan dijadikan satu karya ilmiah misalnya nanti untuk membuat skripsi ini bisa juga. Kemudian terbentuk 12 sampai dengan 19 minggu setelah konsepsi, dipengaruhi gen, ada faktor-faktor gen yang mempengaruhi, determinasi pada kromosom besar, kromosom nanti kalau karyotyping ini bisa melihat kromosom besar, kromosom A, kromosom B, kromosom C dan seterusnya, dan dapat dipengaruhi oleh beberapa macam penyakit. Salah satunya adalah rubella. Diagnosa dari kelainan genetik, misalnya untuk diagnosis adanya mutasi gen, adanya kelainan struktur kromosom, juga masalah hemodopati. Misalnya ini di dalam proses-proses yang kasusnya di dalam kadang-kadang ada kematian dan seterusnya. Kemudian kalau kita melihat pola, ini yang Anda sekalian perlu perhatikan betul, pola arch itu adalah pola yang sederhana ya. Ada yang ini merupakan lengkung saja, kemudian ada lengkung tinggi. Ada lengkung tinggi itu yang disebut dengan dentate. Ini adalah pola busur yang sederhana. Gambarannya seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini hanya sebagai lengkungan. Yang kedua adalah pola loop. Ada pola ulnar, pola radial itu ditentukan dari posisi di mana membukanya loop tersebut. Misalnya seperti ini. Ini adalah pola loop. Ada lengkungan ke arah tertentu. Kalau membukanya lengkungan itu ke arah jari kelima, membukanya lengkungan itu ke arah kelingking, ya, ini yang disebut sebagai loop ulnar. Kalau nanti sebaliknya, lengkungannya ke arah jempol, membukanya ke arah jempol, itu disebut sebagai loop radial. Ini agak penting karena banyak sekali kelainan-kelainan itu dicirikan dengan kondisi-kondisi loop radial ini. Ya, loop radial kebanyakan orang loopnya ulnar yang normal. Tapi kadang-kadang muncul loop radial. Bukan berarti yang loop radial itu pasti lain atau sakit, tapi banyak sekali yang sakit itu dicirikan adanya loop radial itu sendiri.
Jadi kalau nanti ketemu loop radial tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Itu satu hal yang bisa saja terjadi dan tidak harus sakit. Tapi banyak penyakit yang dicirikan dengan adanya loop radial ini sendiri. Ini pola-pola W, pola konsentris atau pola-pola circle, ya. Ini seperti bulatan, dicirikan dengan adanya double double triradius. Ini triradius 1, ini triradius 2, ya. Ini tidak ada triradius. Pada loop ada 1 triradius. Nah, kalau di kepolisian ini dihitung ini dihitung. Kalau mau mencari SIM dan sebagainya ini dihitung. Berapa kira-kira rigi yang dibentuk dari center loop menuju ke triradius. Itu kalau pada sirkuler itu angkanya ada 2. Ini titik ditarik garis seperti ini, ya, ditarik garis, kemudian rigi-riginya dihitung ini. Demikian juga ini yang kedua, triradius yang kedua ditarik ke center, kemudian dihitung rigi-riginya. Jadi ada angka-angka yang didapatkan pada bagian dari ujung-ujung jari kita yang memberikan pola-pola arch, loop maupun W, sirkuler. Ya, ini juga sama. Ini pola arch, ini pola loop, ini pola sirkuler, ya, pola yang seperti bulatan. Kalau bulatan ini ada 2 triradius, ada 2 buah angkanya. Itu kurang lebih pada ujung-ujung jari. Nanti waktu mengeplotkan pada ujung jari itu harus diputar, ya, karena siapa tahu nanti ini letaknya agak di pinggir ini. Kadang-kadang ini letaknya agak di pinggir sehingga waktu dilihat kalau hanya ditunjukkan bagian tengah saja ini tidak terbaca ini. Sehingga kalau di kepolisian kadang-kadang kita harus memutarkan jari kita waktu ngeplot di print di kertas, itu diputar supaya semua bagian dari ujung jari itu kena. Tapi jangan sampai terulang. Kalau terulang nanti tumpuk, agak kacau, ya. Satu kali putaran baru nanti dibaca apakah radiusnya sudah masuk atau belum. Kalau belum masuk nanti diulang lagi supaya sampai radius yang terdapat di ujung-ujung jari itu dapat dilihat. Ini triradius, ya. Kalau arch itu tidak ada, kalau loop itu ada 1, kalau W ada 2. Triradius selain di ujung-ujung jari, juga didapatkan triradius itu pada palmar. Pada daerah palmar itu terdapat triradius A, terdapat triradius B, terdapat triradius C, terdapat triradius D, dan triradius T. Ini sebetulnya triradius A itu pangkal dari jari kedua. Ini jari ketiga, ini jari keempat, ini jari kelima. T itu adalah triradius dari pangkal jari 1 sebetulnya, ya. Ini pangkal dari jari 1. Kalau kita coba untuk melihat seperti ini, ya. Ini yang disebut triradius A. Nanti Anda harus ketemukan ini. Ini triradius B. Ini triradius C. Ini triradius D. Triradius yang pangkal dari ibu jari itu terdapatnya di T. Ini yang disebut sebagai triradius T yang sering dipakai sebagai patokan untuk menentukan tingginya triradius T ini, ya. Bukan triradius E, tapi triradius T. Ini seringkali dalam
menentukan Down syndrome atau tidak ini penting sekali, dan letaknya agak di pangkal. Letaknya agak di pangkal dari palmar. Untuk itu harus hati-hati sekali supaya triradius T-nya kena. Anda harus membuat waktu ngecap tangan itu pada bagian pangkalnya harus kena. Pada bagian pangkalnya harus kena dengan cara menggerakkan ke arah pangkal dari telapak tangan, tapi di sini juga harus kena semua. Ini juga harus kena semua. Ini di tengah ini enggak kena enggak apa-apa. Ini kalau ujung jari relatif mudah. Ya, ujung jari relatif mudah. Pada palmar seringkali ini tidak begitu terkena ini di bagian-bagian triradius ini. Terlebih lagi ini yang penting sekali, T ini diusahakan supaya T itu nanti kena di waktu membuat cetakan itu bisa terbaca dengan baik. Ya, kadang-kadang ini harus berulang-ulang untuk bisa mendapatkan T tersebut. Kembali ke sini, sudut ATD itu pada kondisi normal nanti dibuat yang disebut sebagai sudut ATD itu di sini. Ini A, ini T, ini D. Inilah sudut ATD. Ini diukur sudutnya. Besarnya sudut itulah menentukan nanti dalam kriteria untuk analisis bagi sindroma Down. Ya, ini sehingga T itu penting, A itu penting, D itu juga penting untuk nanti kita bisa membuat satu garis-garis tersebut. Kemudian tinggi T kurang lebih hampir sama. Tinggi T itu sama dengan H per L, kurang lebih kalau H itu sama dengan dari T ke basis palmar, ya, dari T ke basis palmar itu gambarannya dari sini, dari T ke basis palmar itu di sini. Nanti dibuat garis. Ini adalah H. Kemudian L-nya itu dari basis digit nomor 3 menuju ke T itu merupakan L-nya. Jadi kalau menghitung itu bisa dilakukan hitungan dengan H per L, artinya bagian dari H ini dibagi L dikali 100% itu sama dengan tinggi T. Tapi nanti salah satu, kalau sudutnya sudah ketahuan itu sama juga dengan H per L kali 100%. Kemudian selain tinggi T juga abnormalitas alur, ya. Abnormalitas alur itu seringkali ada aplasia yang kadang-kadang sulit sekali dibaca, ada hipoplasia, kadang-kadang alur-alurnya itu tidak begitu nampak, kemudian ada disosiasi, kadang-kadang ada parsial, ya, ada yang jelas, ada yang tidak jelas, ada distorsi dan lain sebagainya. Nanti kita lihat secara langsung di telapak kita masing-masing. Kadang-kadang saya juga menemukan kondisi-kondisi yang sulit sekali untuk dianalisis karena memang spesifik dan masing-masing mempunyai karakteristik ini, ya, tidak ada yang tidak sama semuanya. Kadang-kadang justru waktu praktikum itu kita temukan satu model-model yang sebelumnya belum pernah ditemukan misalnya. Kemudian ini kembali ke tadi, yang penting itu ada ujung-ujung jari, ada 5, kemudian di bagian palmar diperhatikan titik-titik dari radius ada 5, kemudian ini yang garis-garis yang disebut kemarin sebagai simian crease dan lain sebagainya. Ini palmar crease, ya. Palmar crease itu ada 3 alur mayor. Ada distal transversal, ada proximal transversal, dan tenar. Kalau simian crease itu nilainya kurang dari 6%, itu biasanya
sudah agak berimpit ini, sudah agak berimpit. 3 alur yang didapatkan itu sangat kecil sekali jaraknya. Ini yang disebut sebagai simian kris, kemudian ada Sydney kris kurang dari 11%, ini agak ada agak longgar sedikit. Kemudian ada transisional antara kombinasi 1 dan 2. Kemudian juga ada Palmar kris yang didapatkan terutama di sini di halukal, ya. Halukal ini penting. Halux itu posisinya didapatkan di belakang ibu jari kaki. Belakang ibu jari kaki kanan dan kiri nanti Anda plotkan juga. Jadi Anda harus ngecapkan palmar, ujung-ujung jari jumlahnya 10, kemudian halukal. Pola-pola yang terdapat di belakang ibu jari kaki. Ya, nanti polanya pada halukal itu bisa distal loop, bisa W, bisa tibial loop, bisa fibular loop, proximal arch, tibial arch maupun fibular. Ya, itu yang didapatkan pada halukal. Kemudian analisis nanti bisa menggunakan metode Walker, bisa menggunakan Uppsala maupun bisa pakai Indiana. Ya, ini 3 model yang nanti akan dibagikan kepada Anda sekalian. Tapi satu mahasiswa diberikan satu saja dari ketiga metode ini, nanti dipilih salah satu untuk bisa dipakai sebagai analisis di dalam menganalisis. Ini sebetulnya untuk sindroma Down, tapi kita coba untuk menganalisis apa yang didapatkan pada pola-pola yang kita miliki. Kemudian kalau ini sindroma Down yang kemarin sudah dibahas, ya, ada ulnar loop di sini cukup signifikan, terdapat banyak, ada palmar kris, simian line, ya. Kemudian juga ada karakteristik yang lain yang seringkali memberikan gambaran-gambaran mengenai ini tidak begitu perlu, yang perlu ini, ya. Anda nanti ini bisa buat sendiri, bisa dibuat sendiri, atau kalau nanti mau minta ke Pak Basuki bisa juga minta kertas untuk gambaran titik jari ini, ya. Ini untuk jari 1, jari 1 kanan, jari 2 kanan, jari 3 kanan, jari 4 kanan, jari kelima kanan. Ya, ini ujung-ujung jari, ujung-ujung jari dikit. Nanti hasilnya misalnya ini adalah W, dituliskan di sini W, war. Kalau ini lob ulnar, ditulis di sini lob ulnar. Ini misalnya lob radial, dituliskan lob radial. Ini sirkuler, ditulis W, ya, dan seterusnya. Ini jari kiri sebelah ibu jari, kemudian jari telunjuk kiri, jari manis kiri, jari manis kiri, ini jari tengah, kemudian ini adalah kelingking sebelah kiri. Ya, ini nanti bisa dicek pola interdigit 3, kemudian pola interdigit 4, kemudian tinggi triradius yang tadi sudah dibahas sedikit, kemudian ada enggak simian krisnya, ya. Kemudian tinggi HT itu seperti tadi, tinggi H dari T ke basis palmar dibagi dari basis digit 3 ke T, itu H per L kali 100%. Nanti nilainya berapa? Ini salah satu sebetulnya. Kalau T-nya sudah tahu, ini tidak usah dihitung, tidak apa-apa. Ya. Kemudian juga sudut ATD. Sudut ATD-nya kalau sudah diketahui, ini tidak usah dihitung, tidak apa-apa. Kemudian ini dipakai untuk palmar kita, palmar kanan, ini palmar kiri. Ya. Ini kemudian nanti di sebaliknya
Ini dibalik kertas ini, sebaliknya dipakai untuk halux, untuk telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri, tapi tidak seluruh telapak kaki, hanya bagian haluknya saja, ya, hanya bagian haluk. Ini gambaran misalnya tadi ini sudah diplotkan, ini kita plotkan di sini. Kalau misalnya ini takut nanti rusak, ya, atau tidak jelas, yang ini jelas, yang ini jelas, ini tidak jelas. Ini diulang saja, diulang di kertas lain, diplotkan pada jari 3 kanan. Kalau sudah gambarnya bagus, kita gunting, kita tempelkan di sini. Jadi tidak usah mengulang semuanya, ya, tidak usah mengulang semuanya. Pada posisi yang kira-kira perlu diperbaiki, itu yang kita perbaiki, nanti kita bisa tempelkan ini di posisinya. 10 jari sudah diplotkan, ini dibuat, ini termasuk nanti harus dikumpulkan. Ini harus dikumpulkan kalau sudah dibuat, palmarnya dibuat, ini yang disebut sebagai triradius A, ya, ini triradius D, ini triradius T. Nah, Anda harus mencari triradius palmar Anda. Nanti A-nya di mana, ini B, ini C, ini D, ya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan di sini adalah interdigit. Ini interdigit 1, interdigit 2, interdigit 3. Ini ada pola nggak di sini? Ada pola di interdigit 3 sama interdigit 4. Itu diperhatikan di sini. Pola seperti apa? Pola seperti pola-pola yang terdapat di ujung jari. Itu adalah pola-pola loop. Apakah ada gambaran-gambaran seperti pola-pola yang terdapat, itu kalau nanti ada dikatakan positif, kalau tidak ada dikatakan negatif. Ya, itu yang harus dikerjakan kalau nanti mau menganalisis dermatoglifi tersebut. Ini yang disebut sebagai halux, ya. Bagian dari halux itu ini jempol kaki kanan, ini polanya. Ini polanya. Ada triradius di sini, ya, ada triradius. Nanti dihitung ini misalnya untuk pola-pola kalau dihitung, kalau ini adalah distal loop, kemudian dihitung apakah ini ada 20 atau kurang dari 20. Kalau kurang dari 20 disebut small distal loop, kalau lebih dari 20 dikatakan sebagai large distal loop. Ini bisa berbeda kanan dan kiri. Ini triradiusnya di sini. Kemudian ini bagian dari loop yang nanti bisa dihitung untuk menentukan pola yang terdapat di daerah halux. Itu kurang lebih. Ini dermatogram, ya, dermatogram. Nanti Anda mungkin dapat seperti ini, mungkin dapat seperti ini pakai Walker, bisa juga pakai Uppsala, ya, pakai salah satu model yang didapatkan di sini untuk memberikan satu gambaran analisis sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nanti Anda tinggal mengisi pola-pola tersebut. Satu-satu kita coba untuk melihatnya seperti ini, ya. Satu contoh. Yang pertama sekali diperhatikan di sini untuk yang nanti ketemu dengan model Indiana ini. Model Indiana caranya gampang sekali untuk menentukan analisis sindromadon. Itu ini ada blok-blok titik-titik yang kosong, ya, titik-titik yang masih kosong. Polanya apa? Di daerah halux, ya, halukal. Pola halukal kanan ini. Pola halukal di bagian kanan. Kalau pola halukal itu adalah tibial arch, polanya itu titiknya di sini.
Kalau polanya adalah last distal loop, itu titiknya ada di sini. Ini kebetulan last distal loop ya. Last distal loop, kemudian bagian yang tadi kosong itu di blok. Kemudian pindah ke garis ini. Ini adalah garis sudut ATD. Sudut ATD yang tadi kita coba untuk mengukurnya sudut A, T, dan D. Kalau misalnya ditemukan di situ berapa derajat, kita buat titik. Kita buat satu titik di sini. Kemudian antara halux dengan sudut ATD itu dihubungkan dengan garis. Dihubungkan garis akan memotong garis A. Garis A akan terpotong, ini ditandai di sini. Kemudian pindah ke ujung jari. Ujung jari di sini ada W, di sini ada arc, di sini ada loop, ya. Kemudian di sini juga ada radial. Kemudian di sini ada pola-pola yang lain. Yang nanti kalau misalnya di situ ada W sebelah kanan, ujung jari nomor 2 ini, jari telunjuk. Jari telunjuk nomor 2-nya adalah misalnya di sini diberikan gambaran itu adalah W, kita blok. Kemudian yang kanan itu misalnya adalah loop ulnar, misalnya kita blok juga. Nanti dihubungkan antara jari kiri dan kanan jari nomor 2 itu dihubungkan akan memotong garis B. Ini garis B ya. Nah, kalau sudah ketemu titik potongnya, nanti garis A dan B itu dihubungkan, line A sama line B, nanti akan memotong garis diagnosis. Ini diagnosisnya apakah dia sindrom atau borderline atau normal. Ya, kebetulan di sini mendapatkan garis itu adalah normal. Ini cara untuk mengerjakan, tapi ini bisa nanti dikerjakannya di lab. Yang penting untuk kita kerjakan di rumah itu adalah membuat plot ini, membuat plot, membuat telapak kita di kertas untuk nanti bisa dianalisis. Ini termasuk bagian ini yang nanti akan dikumpulkan kembali. Ini dengan chart yang sudah dibuat nanti akan dikumpulkan kembali untuk dipakai sebagai laporan praktikumnya. Kemudian kalau kita coba melihat analisis Walker, ini caranya nanti salah satu, tidak semuanya dikerjakan, salah satu bisa cara Indiana tadi, bisa Walker. Ini tinggi, sebetulnya hanya memindahkan angka ini ya, memindahkan angka ini misalnya dikit 1, 2, 3, 4, 5 ujung jari 1, 2, 3, 4, 5. Polanya apa? Pola jari kedua kanan misalnya, polanya adalah ulnar loop. Ulnar loop jari kedua kanan, angkanya 0,42. Nah, angka 0,42 itu dimasukkan ke jari dua kanan, plus 0,42 itu ditulis di sini. Kalau ketemu minus ditulis di sini. Kalau ketemu plus ditulis di sini, sampai 10 jari itu terisi semuanya. Ini hanya memindahkan aja. Angka yang terdapat di tabel itu kita pindahkan ke tabel untuk kalkulasi. Kemudian tinggi triradius aksial itu kedudukannya ini sama dengan sudut ATD. Sudut ATD apakah lebih dari 40 atau kurang dari 40. Kalau lebih kanan ada angkanya, kalau kiri juga ada angkanya, dimasukkan ke tabel 2. Tabel 3 itu adalah ruang interdigit. Ini tadi ya, ruang interdigit. Ini di sini, interdigit 3, interdigit 4 itu ditanyakan di sini. Interdigit 3, interdigit 4 itu
tanyakan. Kalau ada gambar itu ada angkanya, nanti tinggal memasukkan ke Romawi 3 mengenai ruang interdigital. Kemudian telapak kaki di daerah halux, pola yang terakhir, apakah polanya tertentu, itu nanti hasilnya dimasukkan ke Romawi 4. Apakah ars atau loop distal atau loop tibial atau W dan seterusnya nanti dimasukkan ke sini. Kalau ditotalkan angka-angkanya positif dan negatif dikurangkan, yang positif dikurangi yang negatif, nanti ketemu indeks. Jika lebih dari 3 itu dikatakan sebagai sindrom, kalau kurang dari 3 dikatakan sebagai normal. Yang terakhir itu untuk dermatogram apsala. Di sini ada 4 jari yang Simeon Chris. Kalau laki-laki ada itu angkanya 3. Kalau tidak ada itu kalau ada simian itu 2 untuk perempuan. Ini jenis kelaminnya berbeda. Kalau tidak ada itu dimasukkan satu-satu, kanan dan kiri. Kemudian sudut ATD lebih dari 57 derajat. Kalau tidak ada dilewati saja. Lebih dari 80 derajat. Kalau tidak ada juga dilewati saja. Kemudian yang ketiga adalah ada pola daerah hipotenar. Ada pola daerah hipotenar. Itu terdapat di sini. Ya, ini adalah hipotenar. Ini adalah tenar. Kalau di daerah hipotenar itu di sini ada polanya, itu dimasukkan. Ini ditanyakan nanti. Ini kita perhatikan ada pola enggak, di sini ada pola enggak, di sini ada pola tidak. Ini yang interdigit 4, 5, kemudian daerah hipotenar. Misalnya di sini ada pola, seperti pola-pola lobe dan lain sebagainya, itu nanti dicatat dan dimasukkan. Ada pola daerah hipotenar, ada pola daerah interdigit 3. Seperti tadi ya, sudah. Ada pola daerah interdigit 4, itu yang perlu diperhatikan juga. Ada ulnar lobe jari kedua, ujung jari kedua. Apakah ada polanya ulnar? Kalau cocok, ada dilingkari. Kalau tidak ada, dilewatkan. Kemudian ada radial lobe jari keempat. Ini juga nanti tinggal disesuaikan apakah ada atau tidak ada. Kemudian ada radial loop jari ke 5, itu angkanya 1 kalau ada. Kalau tidak ada dilewati, hanya 1 lipatan fleksi jari ke 5. Jadi kalau kita punya 2 ruas di kelingking, itu artinya bisa membentuk huruf U. Tapi kalau sindrom Down itu tidak bisa, bisanya hanya membentuk huruf L. Lipatan fleksinya hanya 1. Lipatan fleksi. Kalau hanya 1 ini dilingkari. Mungkin itu nanti ini dicatat nilainya berapa, hasil angkanya dihitung, dan nama pemeriksa, nama Anda, NIM-nya ditulis, grupnya ditulis, dan waktunya juga disertakan. Mungkin itu, ini contoh-contoh dari pola-pola yang terdapat di daerah halux. Itu bisa distal lobe, bisa W, bisa tibial lobe, bisa fibular, bisa proximal, fibular arch, dan ada tibial arch. Ini pola Simeon, ini kondisi normal, biasanya terpisah. Kemudian ada ini pola Sydney. Nanti kita coba cek kembali, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini analisisnya nanti bisa diskusi waktu di lab. Yang penting untuk Anda kerjakan adalah membuat plotnya ini dulu. Buat plot ini di rumah, nanti bisa rame-rame ini beli satu tinta untuk bareng-bareng, enggak apa-apa. Cukup dioleskan langsung di tangan aja, diplotkan. Kalau ragu-ragu dibuat di kertas yang lain dulu. Kalau sudah kertas yang mau disusun,
Ya, ini pakai kertas, gambarannya juga bisa dilakukan. Mungkin itu saja yang nanti waktu praktikum betul hari Rabu, kita tinggal analisis. Anda sudah membawa ini sudah dibawa. Kalau masih ragu-ragu untuk menentukan pola-polanya, itu bisa didiskusikan dengan pembimbingnya nanti. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya berikan kesempatan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mungkin sudah siang ini, waktunya istirahat. Kalau nanti besok mau ditanyakan juga boleh. Ini hanya untuk persiapan saja. Besok mudah-mudahan kalau di lab nanti bisa minta Pak Basuki untuk membagikan, mungkin dermatogramnya dibagi pas praktikum hari Rabu, dermatogramnya. Yang penting kita plotkan dulu, membuat gambarannya dulu di kertas, ya. Nanti modelnya bisa dibuat sendiri-sendiri lah, dipersiapkan dari rumah. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Sampai ketemu hari Rabu di praktikum dermatoglipi. Besok kita praktikum mengenai morfologi sel, itu mikroskopis, ya, langsung di laboratorium. Ini memang sulit kalau mau dibuat online, ya. Melihat preparat langsung itu lebih lebih membantu. Dan kelebihan di kedokteran memang praktikumnya. Kelebihan di kedokteran itu praktikumnya yang sangat membantu untuk kita belajar. Kalau tidak ada praktikum itu, wah, jauh sekali. Justru kekuatan belajar di kedokteran itu di praktikumnya, dan itu yang menambah nilai-nilai untuk kita belajar lebih jauh. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup. Mungkin ada, Gimana sih Pak? Saya ya, sambil tanya Pak. ya. Untuk yang nempelin ke kertas itu pakai tinta tinta apa ya Pak? Tinta untuk membuat tinta cap lah. Kan tinta cap itu dioleskan di tempat yang ada seperti busa itu, ya. Eh, tapi tidak usah kita membawa capnya eh, seperti bantalannya itu. Kita oleskan aja, beli tintanya, kemudian kita oleskan di telapak tangan kita, di jari kita. Kita plotkan di kertas koran dulu. Kalau nanti sudah tidak begitu blok, baru kita tempelkan di HVS atau di kertas duplikator, lebih bagus. Kalau mau pakai duplikator itu meresap, kertasnya meresap. Kita tempelkan di situ, baru nanti kita pilih yang bagus, kita pakai untuk nanti dianalisis di lab pada hari Rabu. Jadi ini bisa sama-sama dengan kawan-kawan, bareng-bareng. Kalau di rumah nanti bisa cuci tangan di rumah. Kalau di lab nanti Anda habis ngecapkan itu pegang mikroskop, mikroskopnya biru semua. Itu yang pada kasus-kasus kemarin itu labnya jadi kotor karena belepotan dengan sidik jari Anda, itu bisa
sidik nanti bisa ditangkap kalau diselidiki ya. Ini sidik jari siapa ini? Ketahuan itu pasti kan spesifik itu, tidak ada yang sama sidik jari ini. Jadi Baik. Terima tintanya kasih, pakai Pak. tinta biasa lah, tinta yang warna ungu atau hitam atau warna yang lain ada, tapi pakai hitam atau yang ungu aja lebih jelas. Oke, ada lagi? Pak, jadi Terima hari kasih, ini Pak. kita gambar dulu Pak ya, gambar apa, bikin cap tangannya dulu di format tadi yang PDF-nya Rara kirim ke mahasiswa sudah, yang format untuk nempelin Oh tangannya itu ya, Pak. ya. Jadi pembagiannya nanti hari Rabu Pak ya, offline di lab ya Pak ya? Pembagian Eh, kalau yang Apsala, Walker, Indiananya. Atau mau dibagi sekarang siapa aja yang ke Apsala, Walker, sama Indiananya Pak? dibagi nurut nomor aja. Ah, Nomor 1, nomor 4, nomor berapa ya? 1, nomor 2, 7. 3, Genap 4. ganjil Pak, biasanya Pak kemarin. Hah? Genap ganjil. Genap. Nah, ini ada 3 ini. Ada 3 Bu. Ada 3. Nomor mahasiswa 147. Yang belakangnya nomor 1, nomor 4, nomor 7. Nomor mahasiswa paling belakang ya. Nomor mahasiswa paling belakang itu yang 147 menggunakan Walker. Nah, catat deh. Ya, 147. Kemudian Terus? mahasiswa yang nomor mahasiswa NIM-nya 258 itu menggunakan Apsala ya, menggunakan angka-angka Apsala yang tadi tabelnya sudah dikenalkan. Kemudian nomor mahasiswa 369 itu pakai yang Indiana, yang gambar tadi. Pakai yang Indiana ini. Selanjutnya hitung gitu aja ya. Ya, ini jadi ada 3 macam. Ada mahasiswa yang belakangnya 0. Belakangnya 0 itu diberi kebebasan untuk milih apa saja boleh. Oh Ya. gitu. Silakan milih apa saja boleh. Jadi yang 0 yang bebas. Belakangnya misalnya 10, 20, 30 itu bebas, mau milih Walker boleh, milih Indiana boleh, milih Apsala juga boleh. Ada lagi? Silakan. Tapi ini kan hari Rabu. Hari Rabu itu kan apa mau online, Bu Rara? Kalau mau offline nggak apa-apa Pak, kita offline aja. Soalnya Iya, mau ini dilihat kan offline Pak. aja ini. Yang ini karena Tutorialnya gimana jadi? Oh, tutorialnya tetap online Bu, tapi lanjut jam 10-nya kita di FK, Nah, di lab. jam Karena 10 mereka nanti tidak ada itu kelas. mungkin jam 11 ya, atau setengah Jam 11. 10 Bu, Pak, jam 10. Atau Tapi 10 kan lewat. selesai tutorial jam tutorial 10. jam 10. Iya, 10. Iya, setengah 11. Setengah 11 bisa Bu. Oh, setengah 11 ya? Iya. Setengah 11. Enggak ya? Kalau online agak sulit ini. Nanti nunjukkannya gimana? Joko pergi jam berapa yuk? Aku Rani pergi, kata yang nganter. Hari Rabu ya? Iya. Ya. Mungkin jam 10 lah dari rumah. Rani pergi, jam 9 udah pergi dia. Siapa? Rani, nggak ada yang nganter. Oh, kalau perlu sama-sama baik. Boleh? Ya. Aku tunggu ya. Ya. Aku tunggu Joko jemput ya. Ya. Oke. Ya. Ibu izin ada yang bertanya lagi Bu, masih yang Oke, boleh. bertanya tentang pedigree itu. Ya. Jika untuk pedigrinya harus sama kayak tadi pertanyaan, hanya harus dari 2 keluarga ibu ayah atau boleh hanya cenderung ke satu sisi keluarga Bu untuk Nggak pedigree? bisa. Kamu kan asalnya dari dua uang. Dua-duanya Jadi Bu ya. dua-duanya mesti ada loh. Apa Harus nggak tahu? dua-dua. Kan asalnya dari 2 keluarga, dijadikan satu jadi kamu.
Dan harus tahu itu saudara bapak Iya, sama harus saudara tahu ibu. saudara bapak itu siapa aja, saudara Nggak ibu boleh siapa. nggak tahu. Oke? Tanya via telepon, Dek. Iya, di Orang telepon, di tuanya WA jauh, via hari ini. telepon, via WA. Hari Iya, mungkin gini, nggak mungkin nggak banyak dapet. yang ngekos mungkin, Bu. Jadi orang tuanya jauh kali. Nggak apa-apa via telepon, nggak apa-apa, Bu ya. Aku Iya. nanya via telepon kan pengen Iya, heeh. nggak dapet gitu. Iya, yang penting kalian ngerjain, Dek. Ada data ayah, ibu gitu. Kata ayah, ibu, yang penting Oh. tahu jenis kelaminnya, laki, perempuan gitu. Betul, betul. Nah, lihat contoh yang kan dikasih itu filenya orang, enggak? Dikasih Bu, sudah dikasih. Nah, makanya lihat contoh yang pedigree saya itu. Nah, gimana bayangkan menyelesaikan semua itu. Dan ternyata bisa. Iya. Ini ada lagi Bu bertanya. Apa? Pedigree bolehkah hanya untuk 3 generasi? Masih bingung mereka nih Bu. Kalau udah kateknya tahu generasi pojoknya ya sudah nak diapoke jadilah daripada udah kuat. Jok Ya, minimal 3 generasi. minimal Ya. yang bagus 4. Tapi kalau udah pacak minimal 3. Ya. Itu aja. Nenek, ibu ayah sama kamu. Iya. Oke? Dari kakek nenek itu. Dari kakek Iya. nenek aja. Dari kakek nenek, Buyut bapak, susah. ibu ke kita itu 3 generasi. Kalau dari Maksud saya kan jajaran dia bisa kita 4 kalau seandainya sepupunya ada yang nikah, ada yang apa, Atau kan bisa dia ayahnya. nambahin Ya. gitu. Oke? Iya Bu, oke Bu. Ada lagi Oke. Dek yang mau bertanya Dek? Apa sudah jelas semua Dek? Kalau masih tidak jelas dan nanyanya malu-malu bisa WA saya ya. Nomornya Nah, yang nanti tadi bisa loh. WA. Pedigree Besok bisa kan WA ketemu. Bu. Ya, Bu Triwani dermatoglifi WA Pak Joko atau besok pas morfologi ya. Ya. Oke. Bisa di- Jadi Izin kita jadi, tidak usah nyuruh dia cepat Lara. iya Bu. Yo. Besok kita praktikumnya jam 8 Bu di Bioptik. Jam Besok 8. praktikum morfologi. Oh besok. Yo, Oh morfologi besok sel. ya. Besok Jam morfologi 8. sel Bu. Hari Rabu dermatoglifi. Oh. Besok jam 8 ya. Iya Bu. Oke lah. Oke, diusahain deh. Oke Bu, siap. Nah, Jadi ini sudah selesai semua ya Bu ya Pak. ya. Ya. Bisa kita Oke. akhiri. Adik jadi silakan nanti ini istirahat. Kalian habis itu lanjut bikin pedigree-nya ya. Sama nanti ngecap untuk dermatoglifi. Oke. Kalau sudah jelas semua, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Joko, Putri, Ya, Bu Septi. sama-sama. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam.